Pengembangan kuliner. Dosen pembimbing Ibu Nani Suryani, S. M. Geomet. Nama Nurhalisa, NIM 19S10311. Ini merupakan tugas dasar gizi kuliner. Pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Sebelum memasak, pastinya kita memerlukan bahan makanan, bumbu, serta bahan pelengkap lainnya. Persiapan sebelum kita memasak, misalnya seperti menyiapkan alat-alat apa saja yang digunakan untuk memasak. Dan alangkah baiknya sebelum kita memasak suatu makanan, kita terlebih dahulu mengenal dan menguasai berbagai jenis makanan, sehingga dalam mengembangkan makanan akan menjadi semakin luas. A. Kelompok sumber karbohidrat. Dalam pola menu makanan Indonesia, bahan makanan sumber karbohidrat disebut sebagai bahan makanan pokok, namun berbeda dengan pola makanan internasional ataupun kontinental. Sumber karbohidrat hanya digunakan sebagai pendamping makanan utama, sehingga ini akan mempengaruhi porsi yang disajikan serta cara pengolahannya. Ada banyak bahan makanan sumber karbohidrat arang, terbagi menjadi 3. Yang pertama, golongan serealia. Serealia sendiri terbagi menjadi 2, ada yang segar dan ada yang kering. Serealia segar seperti jagung, sedangkan serealia kering seperti beras ketan, jagung kering, dan juga gandum. Yang kedua, ada golongan umbi-umbian seperti umbi rambat, singkong, kentang, dan juga talas. Yang ketiga, ada golongan buah seperti buah sukun. Persiapan pada sumber karbohidrat arang. Pertama, pada saat kita ingin memasak beras yang kita gunakan sebaiknya dicuci terlebih dahulu, kemudian ditiriskan sebelum dimasak. Yang kedua, ada umbi-umbian dan juga buah. Sebelum umbi-umbian ataupun buah yang kita gunakan atau yang kita olah, baiknya kita kupas dan dicuci bersih. Namun ada beberapa umbi-umbian sebelum dimasak harus dilakukan perendaman terlebih dahulu. Dari semua golongan sumber karbohidrat terdapat hasil olahannya, baik berupa tepung yang setelah dikeringkan maupun tepung pati. Tepung-tepung tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Pertama, tepung terigu. Tepung terigu terdapat jenis tepung terigu berdasarkan kandungan proteinnya rendah hingga tinggi. Tepung beras terbuat dari beras ketan. Bila dibuat adonan dengan cara diberi cairan, akan terbentuknya endapan, sehingga kadang dilakukan pembuatan starter terlebih dahulu. Yang ketiga, ada pati tepung terbuat dari singkong, sagu, dan maizena. Tanmin atau gandum mempunyai sifat yang sama, akan terjadinya endapan bila dilarutkan dalam air. Yang keempat, ada tepung sagu yang terbuat dari pati batang pohon sagu, dibuat sebagai bubur pepeda, masakan Maluku, atau irian sebagai makanan pokok masyarakat tersebut. Yang kelima, ada tepung hangkwe terbuat dari pati kacang hijau, lebih sering digunakan untuk jajanan pasar yang mempunyai tekstur yang molor ketika dimasak dan tidak elastis ketika dingin. Yang keenam, ada tepung maizena terbuat dari pati jagung, sering digunakan sebagai bubur maizena menggunakan saus dan sup. B. Kelompok bahan makanan hewani. Protein hewani terbagi atas golongan. Yang pertama, ada daging hewan yang berkaki 4, meliputi daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan juga daging rusa. Yang kedua, ada jenis protein hewani, yaitu kelinci. Yang ketiga, ada jenis unggas seperti ayam buras, ayam kampung, burung, kalkun, itik, ikan tawar, ikan air laut, serta aneka jenis telur. 1. Daging.
Cara memasak daging tergantung pada tingkat keempukan atau kualitas daging itu sendiri. Semakin tua binatang, maka semakin rendah mutu dagingnya. Persiapan memotong hingga memasak daging. Pertama, pilihlah bagian daging sesuai dengan jenis masakan yang akan kita buat. Yang kedua, perhatikan kesegaran daging serta arah seratnya. Yang ketiga, potonglah daging sesuai dengan masakan yang akan kita buat. Yang keempat, selain daging dalam bentuk potongan, ada juga daging dalam bentuk daging cincang. Nah, seperti yang kita lihat, berikut adalah macam-macam cara dalam pemotongan daging. Pertama, ada potongan kube. Yang kedua, ada potongan dendeng atau empal. Yang ketiga, ada potongan tumis. Yang keempat, ada daging giling. Dan yang kelima, ada daging sukiyaki. Dan yang keenam, itu adalah potongan steak. B. Persiapan memasak daging sampai mengumpulkan daging dan memberi bumbu pada daging. Beberapa masakan sebelum diolah ada yang dilakukan dengan merendam bumbu atau yang disebut dengan marinade. Misalnya seperti sate yang berbumbu matang. Proses merendam bumbu kurang lebih 10-60 menit agar bumbu meresap ke dalam daging tersebut. Yang kedua, beberapa ada yang memerlukan perlakuan diempukkan terlebih dahulu, seperti sate kambing dan sate sapi. Sebaiknya daging tidak dicuci, bila perlu diempukkan dengan menambah papain atau dibungkus dengan daun pepaya. Dilakukan sebelum memasak selama kurang lebih 1 jam. Daun pepaya sedikit dimemarkan dan daging terbungkus rapat. Yang ketiga, ada proses pengempukan daging yang lain adalah seperti merebus terlebih dahulu sebelum diolah. Semakin tinggi suhunya maka semakin empuk. Yang keempat, ada mengempukkan daging. C. Rendam. Pada saat kita ingin merendam daging, kita bisa menggunakan cairan yang beralkohol seperti anggur minuman, cuka anggur, seri, dan angcius. Sedangkan cairan yang tidak menggunakan alkohol, kita bisa menggunakan cuka dan jeruk nipis karena dapat menggunakan serat pada daging. Yang D, ada daun pepaya. Pertama, sebelum kita gunakan daun pepaya, kita memarkan terutama pada tulang daunnya. Bungkus daging dalam daun pepaya, biarkan selama 1 jam atau lebih. Yang E, ada bahan pengempukan terbuat dari getah buah pepaya atau daun pepaya. Caranya, campurkan daging yang telah dipotong dengan pengempukan 1 sendok makan untuk 1 kg daging dan diamkan 20 menit. Yang F, dipukul-pukul, tujuannya untuk memutus serat-serat pada daging. Yang G, dilayukan. Cara yang dianjurkan, biarkan daging dalam lemari es selama 1-2 hari. Warna akan sedikit buram, tetapi rasa tetap bagus. Ketika dimasak, daging lebih empuk. Yang H, nanas parut. Bisa digunakan untuk mengempukkan daging, tetapi rasa daging akan berubah karena aroma nanas lebih kuat. Cuci dahulu sebelum dimasak. I, persiapan memasak jeroan dan bagian non-daging. Pertama, pada saat memasak babat bersihkan di bawah air yang mengalir. Seduh dengan air panas, gosok dengan kapur sirih, kerik kulitnya hingga warna hitam hilang. Sebelum diolah, direbus dahulu agar empuk. Merebusnya lama, 3-4 jam dengan alat press cooker, bisa dipersingkat. Yang kedua, ada usus sapi. Dalam usus sapi terdapat kotoran, bersihkan dengan air mengalir dan selang masukkan ke dalam pipa usus hingga bersih betul.
Yang ketiga, lidah sapi. Dibersihkan lendir dengan garam, cuci rebus 5 menit dan kupas kulitnya. Yang keempat, otak sapi. Setelah dikeluarkan dari tempurung kepala, rendam dengan air dingin 1-2 agar darah membeku. Ganti-ganti airnya, atau setelah dicuci dikukus sebentar. Yang kelima, ada paru. Dicuci hingga bersih, rebus setengah matang. Bila ingin irisan tipis, bekukan dalam freezer. Yang keenam, ada kikil. Merupakan kulit sapi, bersihkan dari bulu-bulu, kupas kulit keras, rebus, dan buang air perebusan berulang-ulang sampai 2 dan 3 kali untuk mengurangi lendir. Yang ketujuh, ada cingur sapi, adalah moncong mulut sapi pada masakan rujak cingur. Bagian ini digunakan sebelum diolah. Rebus dahulu setengah matang, kemudian kupas kulitnya. 8, ada buntut sapi. Lemak yang berlebih dibuang, rebus dengan jahe, daun salam, dan lain-lain. Buang air perebusan dan rebus kembali dengan air perebus yang baru. Mulailah dari air dingin agar kaldu yang dihasilkan tidak anyir. J. Teknik memasak daging. Pertama, ada teknik memasak merebus. Yang kedua, ada teknik memasak ungkep, goreng, dan ungkep rebus. Yang ketiga, ada teknik memasak menggoreng. Yang keempat, ada teknik memasak memanggang sampai membakar. Yang kelima, ada teknik memasak mengukus. Teknik masak rebus misalnya seperti makanan soto, asam daging, pindang daging, rawon, sambal goreng, gulai, rendang kare, rabek daging. Sedangkan teknik masak ungkep, goreng, dan ungkep rebus, contoh masakannya seperti ungkep daging, ungkep jeroan, dendeng ragi, dendeng kalem, dendeng suwar suwir, semur daging, daging bumbu Bali, daging masak abang, rica-rica daging. Sedangkan teknik memasak menggoreng seperti masakan dendeng kalem, dendeng daging, daging rica-rica. Teknik masak memanggang sampai membakar seperti sate. Teknik masak mengukus seperti masakan gadon daging. Berhasilan memasak daging. Memasak makanan terbuat dari daging dikatakan berhasil tidak saja dari bumbu yang tepat, bentuk akhir masakan yang benar, bumbu yang meresap. Hal yang paling utama dari hasil masakan daging ialah dapat dimakan dengan nikmat, yaitu tidak keras atau alot atau liat. 2. Telur. Di dalam telur ada vitamin A, tiamin, riboflavin, dan vitamin D. Telur mempunyai kelebihan yaitu nilai biologi protein telur sangat baik, mudah dicerna, dan tinggi kandungan asam amino esensialnya. Sama halnya seperti ikan, dikarenakan susunan protein yang tinggi, maka telur sangat mudah menurun nilai gizinya bila mendapatkan perlakuan teknik memasak dengan suhu yang tinggi. Tekstur telur akan lebih keras pada cara memasak panas, kering, atau lemak dibandingkan dengan panas basah. A. Fungsi telur dalam kuliner. Pertama, sebagai perekat atau pengikat. Yang kedua, sebagai pengental. Yang ketiga, sebagai pengembang. Yang keempat, sebagai pelembut atau pengempuk. Yang kelima, sebagai pewarna atau garnis dan rasa gurih. B. Ada persiapan memasak telur. Pertama, memecahkan telur, mengocok telur, dan mengocok busa putih telur. C. Masakan dasar telur. Pertama, ada boiling. Di boiling ada yang setengah matang, matang lunak, dan panas keras. Yang kedua ada poaching. Yang ketiga ada scrambled egg. Yang keempat ada frying. Yang kelima ada pan frying egg. Yang keenam omelet atau telur dadar, ada 3 tipe.
Yang pertama ada voltage, flat, soft. Yang ketujuh dikukus atau di steam. Yang kedelapan bain-marie dalam oven. Yang ketiga ada ayam dan unggas. Pada umumnya, unggas yang dipergunakan dalam pemasakan adalah ayam, itik, kalkun, angsa, dan berbagai macam burung. Yang A, ada persiapan memasak ayam. Pertama, kita harus membersihkan bulu halus dengan cara digarang di atas api. Yang kedua, memotong ayam. Yang ketiga, banyak potongan ayam yang dapat dikerjakan sesuai dengan masakan yang akan kita buat. Yang keempat, mengikat ayam untuk dimasak utuh dan diisi pada bagian rongga badan. Yang kelima, membumbui ayam, merendam dengan bumbu. Yang B, memasak ayam. Memasak ayam dapat kita lakukan sesuai dengan apa yang akan kita masak. 4. Ikan. Ikan merupakan sumber protein hewani yang baik karena protein ikan mudah untuk dicerna dibandingkan dengan daging. Namun ikan mudah sekali busuk dibandingkan dengan daging dan ayam. A. Jenis ikan. Jenis ikan ada terbagi menjadi dua, ada ikan air laut dan ikan air tawar. B. Jenis ikan berdasarkan kandungan lemak dikelompokkan menjadi tiga, ada lean fish, medium fat fish, dan fat fish. C. Penggolongan ikan berdasarkan bentuk badan. Yang pertama, flatfish. Flatfish bertubuh agak gepeng atau pipih. Roundfish, ikan yang bertubuh agak lonjong dan kembung. D. Memilih ikan segar. Cara memilih ikan yang segar. Pertama, ikan masih berbau segar, ikan tidak berbau busuk, sisik ikan masih terjaga, tidak copot, bulu mata ikan tidak tenggelam dan jernih, tekstur badan daging ikan masih keras, tidak meninggalkan bekas ketika ditekan, dan insang masih utuh lembaran berwarna merah segar. Yang E. Membersihkan ikan. Sebelum dimasak, ikan dibersihkan dari jeroan ikan, insang, dan sisik ikan. Ikan air laut bersisik lebih keras dan kadang tidak mengandung sisik. Buang sirip ikan yang terlalu panjang. Dapat menggunakan pisau ataupun gunting masak. Yang F. Potongan ikan. Banyak istilah dalam potongan ikan sesuai pada jenis masakan yang akan dibuat. Seperti yang kita lihat di bawah, ada whole, draw, dressed, stick, single fillet, dan butterfly fillet. Potongan ini dibuat dengan ikan fillet yang digunakan kulitnya. Whole memasak ikan dalam bentuk utuh, sedangkan dessert fish bentuk potongan ikan di mana kepala, semua sirip termasuk ekor kecuali yang memiliki jeroan. Sedangkan loin, potongan ikan bagian utama dari ikan bulat besar yang berada di atas tulang belakang disebut potongan punggung atas pada ikan tuna atau marlin. Yang keempat ada fillet, menggunakan cara memotong ikan dimulai dari sisikan tulang belakang. Yang kelima, ikan bentuk bulat akan dapat dua sisi. Ikan datar menghasilkan 4 fillet dari masing-masing dua sisi. Dilanjutkan dengan potongan supremes atau escalopes. Yang keenam ada stick atau drain atau darna, jenis potongan melintang tebal dari ikan bundar, tegak lurus dengan tulang belakang. Yang ketujuh ada butter fillet, digunakan pada ikan kecil seperti makrel dan sarden. Yang G, membumbui ikan. Membumbui ikan agar meresap perlu diberi waktu. Disarankan ketika saudara memarinasi ikan,
Disimpan dalam wadah tertutup dalam lemari es. Fungsinya menjaga kesegaran dari ikan sekaligus kesegaran dari bumbu yang digunakan. Memasak ikan. Memasak ikan tidak membutuhkan waktu yang lama. Macam-macam memasak ikan, ada menggoreng, mengukus, merebus, stir frying atau sautéing, dan microwave. Lima, ada seafood. Kesegaran seafood. Pertama ada udang. Udang dikatakan segar apabila tekstur daging masih keras, warna tidak berubah menjadi merah, bau segar, dan kepala tidak mudah copot. Sedangkan pada cumi-cumi dan sotong, tekstur daging masih kenyal, tidak berbau, kepala cumi tidak mudah copot. Yang ketiga ada kerang, tekstur daging masih kenyal, bau masih segar. Yang keempat ada rajungan. Biasanya rajungan dijual mati, maka kesegaran dapat dilihat dari aroma dan tubuh rajungan yang tidak terlepas-lepas. Yang kelima ada kepiting, dijual dalam keadaan yang masih hidup. Persiapan memasak. Pertama ada udang. Sebaiknya udang yang akan kita pakai terlebih dahulu kita cuci sebelum kita kupas agar nutrisi dari udang lebih terjaga. Bila dibutuhkan udang kupas bersih, dapat dibilas kembali agar otak dari udang menjadi lebih bersih dan higienis. Yang kedua, membersihkan cumi dan sotong. Cumi yang mengandung tinta hitam, pada masakan Indonesia tinta hitam tidak dibuang ketika akan dibuat tumis cumi atau sotong. Cara membersihkan cumi dan sotong bisa dilihat pada gambar yang ada di bawah ini. Tiga, membersihkan rajungan. Pada dasarnya membersihkan rajungan ataupun kepiting sama saja. Berikut cara membersihkannya ada di dalam gambar di bawah ini. Bisa kita lihat bagaimana cara membersihkannya. C. Memasak seafood. Bahan makanan seafood mempunyai tekstur daging yang lunak. Semakin segar bahan seafood yang akan kita masak, maka akan semakin empuk dagingnya. 6. Protein nabati. Sumber bahan makanan nabati atau protein nabati berasal dari kacang-kacangan dan hasil olahan. Tempe. Pertama, macam-macam tempe. Tempe ada tempe kedelai, tempe koro, koro bango, koro pedang, tempe gembus yang terbuat dari ampas tahu, tempe bongkil yang terbuat dari ampas kacang tanah, tempe bongkrek yang terbuat dari ampas kelapa. 2. Persiapan memasak tempe. Pada dasarnya tempe yang berasal dari kedelai mempunyai rasa yang khas, yaitu bau langu. Untuk menangani tempe yang mempunyai bau langu adalah dengan memasak sebentar seperti dikukus dahulu sebelum dibuat perkedel atau digoreng setengah matang. Yang ketiga, memasak tempe. Tempe memang asli bahan pangan dari Indonesia, namun kita dapat membuat aneka masakan kontinental dengan bahan dasar tempe. B. Ada tahu. Pertama, macam-macam tahu adalah tahu Cina, tahu kuah, tahu putih, dan tahu Bandung. C. Ada oncom. Yang kita ketahui oncom adalah bahan pangan khas dari Sunda. Ada 2 macam oncom. Pertama ada oncom merah dan juga ada oncom putih. D. Produk lain dari protein nabati yaitu susu dari kedelai, tauco, dan kecap. Kacang-kacangan kering. Persiapan masak kacang-kacangan. Pertama ada rendaman ringan, rendaman panas, rendaman cepat, dan rendaman bebas gas. 2.
kedua, memasak kacang-kacangan. Setelah kacang-kacangan direndam dengan dimulai dari air dingin, yang bertujuan agar proses air panas akan masuk dalam dinding sel kacang secara perlahan dan dinding sel kacang tidak mengeras. Kacang-kacangan yang akan digunakan untuk isi beberapa kue dan kacang-kacangan dalam bentuk basah dapat langsung direbus kembali. 7. Ada sayuran. A. Jenis sayuran. Bentuk sayuran ada berbagai bentuk, seperti sayuran daun. Sayuran daun seperti bayam, kangkung, pepaya, daun katuk, lembayung, ubi, dan kelakai atau pakis. Sayuran buah seperti terong, pare, labu siam, labu air, dan juga tomat. Sayuran bunga seperti kembang kol, bunga pepaya, brokoli, dan bunga turi. Sayuran tuna seperti toge, kacang kedelai, kacang hijau, wijen, rebung, dan asparagus. Sayuran akar seperti umbi, wortel, lobak, radis, bit, kentang. Yang kedua, warna sayuran biasanya berwarna tajam atau gelap, misalnya seperti hijau, oranye, ungu, dan sayuran berwarna terang seperti sawi putih, lobak, dan lain-lain. 3. Berdasarkan persiapan dan penyediaan. A. Sayuran segar. Sayuran segar itu seperti sayuran yang dapat dimakan langsung tanpa adanya pemasakan. Yang B. Ada sayuran kaleng. Yang C. Ada sayuran yang dikeringkan. Yang D. Sayuran beku. Yang E. Sayuran yang diawetkan, misalnya pada acar. B. Persiapan dan memasak kelompok sayuran. Pertama, pada saat kita menyiangi sayuran, misalnya sayuran daun, mengambil bagian yang bisa dimakan, tidak tua dan tidak keras. Yang kedua, pada saat mengupas, upayakan tidak terlalu tebal sehingga tidak banyak yang akan terbuang. Yang ketiga, pada saat mencuci sayuran, sebaiknya dilakukan pada saat sayuran belum dipotong-potong menjadi kecil. Yang keempat, pada saat memotong, ada istilah-istilah dalam memotong sayuran yang dijadikan standar dalam masakan internasional. Nah, ini adalah macam-macam potongan sayur. Kalian bisa melihat di dalam gambar macam-macam potongan sayur seperti apa saja. Selain yang tadi, ini juga macam-macam potongan sayur. C. Memasak sayuran. Pada saat memasak sayuran, pertama jangan memasak sayuran terlalu lama. Yang kedua, memasak sayuran dengan waktu yang tepat. Yang ketiga, untuk pematangan yang seragam. Yang keempat, sayuran yang keras dan bagian tertentu membutuhkan penanganan khusus. Yang kelima, jangan memasak sayuran yang berbeda-beda secara bersamaan. Yang keenam, untuk mengolah salad, lalapan, ada yang direbus dahulu atau mentah. Yang ketujuh, merebus sayuran dilakukan setelah air mendidih. Yang kedelapan, mengeles atau melapisi sayuran dengan lemak atau minyak. Yang 9, menumis sayuran lakukan dengan cepat ketika minyak telah panas. Yang 10, menggoreng dilapisi dengan adonan fritur, misalnya masakan tempura. Yang 11, ada memanggang dilakukan ketika membuat roti pada mancross. D. Masakan sayuran di Indonesia. Pertama, ada sayuran yang berkuah, sayuran kental dengan menggunakan santan, masakan sayuran yang tidak berkuah, ada lalapan mentah, lalapan matang, ada tumis sayuran. E. Ada tips dan saran memasak sayuran. Pertama, jangan mencampur sayuran yang baru dimasak dengan sayuran yang sudah lama dimasak. Yang kedua, jangan menggunakan tambahan soda terlalu banyak pada sayuran yang sedang direbus. Yang ketiga, keringkan atau tiriskan dahulu sebelum dihidangkan. Yang keempat, berilah bumbu secukupnya bila akan dihidangkan. Yang kelima, memasak sayuran segar bila masih ada kulitnya, hasilnya akan lebih baik daripada sayuran yang sudah dikupas karena rasanya akan lebih enak.
Yang F. Menghidangkan sayuran. Lakukan segera setelah dimasak atau diolah untuk menghindari proses oksidasi yang dapat mengurangi kandungan zat gizi. Yang kedelapan, ada buah-buahan. Sama halnya dengan sayuran, buah-buahan yang beraneka warna dan ragam merupakan sumber antioksida yang potensial untuk kesehatan tubuh. Selain mengandung vitamin, mineral, karbohidrat arang, lemak, juga mengandung serat. Mengkonsumsi buah yang baik adalah tidak dimasak. Semakin beragam buah yang dimakan dalam satu hidangan, maka semakin lengkaplah kandungan vitamin dan mineral yang dikonsumsi oleh tubuh kita sendiri. A. Pengelompokan buah-buahan. Pertama, didasarkan dari sisi kuliner, terdapat kelompok buah yang disajikan utuh seperti buah salak, jambu, duku, rambutan, pisang, jeruk, dan lain-lain, dengan cara dikupas dan dipotong seperti buah pepaya, nanas, melon, semangka, dan mangga. Yang kedua, ada buah yang tidak bisa disajikan sebagai buah meja dan harus diolah. Misalnya, tidak semua pisang pantas disajikan sebagai buah meja, seperti pisang tanduk, pisang kepok. B. Pengelompokan buah berdasarkan jenis buah. Jenis buah misalnya kelompok jenis jeruk, jenis mangga, jenis apel, jenis anggur, dan lain-lain. Yang C. Persiapan mengolah memasak buah. Memotong buah penting diperhatikan, memilih alat potong yang tepat, pisau yang dipergunakan tidak menimbulkan drawing dan merubah warna, sehingga pilih pisau yang stainless. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di atas, memotong buah harus menggunakan pisau yang tajam. Perhatikan buah, potongan tersusun rapi, talenannya bersih. Beberapa buah ada alat pemotongan khusus, bukan hanya menggunakan pisau, tapi ada pemotongan yang khusus. Sedangkan dengan piring yang keper, potongan jeruk lemon. D. Mengolah buah. Buah tidak hanya dimasak, ada juga buah yang tidak dimasak. Yang tidak dimasak seperti jus, salad, dan lain-lain. Yang dimasak misalnya seperti puding buah, sirup buah, dan lain-lain. A. Minuman buah. Jus dari sari buah bila ditambahkan yogurt dan sereal akan menjadi smoothie. 9. Kue-kue dan makanan kecil yang ada di Indonesia. Ada berbagai macam jenisnya. Bila dikategorikan dapat dibagi-bagi berdasarkan rasanya, cara pengolahannya, dan juga bentuknya. Yang A. Bahan dasar yang digunakan pada saat kita membuat kue atau makanan kecil yang ada di Indonesia ada terbuat dari umbi-umbian, serealia, dan juga tepung-tepungan. B. Bahan pelengkap snack Indonesia seperti kacang-kacangan, telur, lemak, gula, dan bahan tambahan lainnya. C. Bahan pengemas atau pembungkus kue-kue atau makanan kecil yang ada di Indonesia. Bisa menggunakan daun pisang. Daun pisang bisa yang muda dan bisa juga yang tua, daun kelapa, dan lain-lain. Dan D. Ada teknik pemasakan. Bisa dikukus, direbus, digoreng, dipanggang, dan sebagian dibakar. Pertama, menguleni seperti yang kita lihat pada gambar. Yang kedua, menggoreng. Yang ketiga, mengukus yang kita lihat pada gambar. Yang keempat, memanggang. Yang kelima, merebus seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Sepuluh. Mengenal aneka cetakan kue tradisional. Yang A. Ada mangkok besar dan kecil dari keramik dan aluminium, misalnya untuk kue talam dan kue mangkok. Yang B. Ada cetakan serabi dan apem.
Terbuat dari tanah liat yang dibakar bentuk seperti wajan, memasaknya di atas bara arang agar aromanya sedap, tetapi ada juga yang terbuat dari baja. Yang C ada cetakan karabinka atau cookies. Terbuat dari kuningan. Sebelum memasukkan adonan, olesi dengan minyak, tutup cetakan agar panas 5-10 menit. Yang D ada cetakan kueku. Terbuat dari kayu dan cara menggunakan setelah diolesi dengan minyak, masukkan adonan dan untuk mengeluarkan sedikit diketok terbalik agar adonan turun. Yang E ada loyang, misalnya digunakan untuk kue lapis. Sebelum digunakan diolesi dahulu dengan minyak dan cetakan dipanaskan agar tidak lengket. Dapat pula menggunakan cetakan anti lengket. 11. Menangani cetakan. Cetakan dari tanah liat dan kuningan memerlukan penanganan khusus sebelum digunakan terlebih dahulu. A. Bersihkan dahulu, diusap-usap dengan amplas kelapa sampai mengkilat. Setelah dipakai, olesi dengan minyak. Jangan dicuci agar sewaktu dipakai kembali kue tidak lengket. B. Direndam dengan minyak goreng sebelum digunakan. Untuk cetakan baru dari baja, ada cara lain agar tidak lengket, yaitu olesi dengan telur 1 butir yang dicampurkan dengan minyak 1 sendok makan hingga berkerak. Ulangi 2-3 kali sebelum cetakan digunakan. 12. Mengenal bahan kue tradisional. Ada yang terbuat dari tepung beras ketan, tepung kanji, tepung sagu aren, tepung hangkue, tepung terigu. 13. Gula merah, ada gula jawa, gula kelapa, gula aren. 14. Ada santan kental, santan encer, santan instan, dan membuat santan sendiri tidak diparut. Santan kental seperti hasil perasan yang pertama dari kelapa parut yang diremas dengan air hangat. Santan encer, perasan kelapa parut yang diberikan setelah santan kental. Santan instan, bentuknya ada yang cair, ada yang krim dan bubuk, yang dijual di warung-warung atau di pasaran pun ada. Membuat santan sendiri tidak diparut dengan menggunakan blender. Kelapa dibersihkan, dipotong kecil-kecil, beri 125 cc air, haluskan dan peras, maka didapatkan santan kental sebanyak 500 cc santan kental. 15. Pewarna dan pemberi aroma pembentuk adonan. Pewarna terbagi menjadi 5. Ada pewarna alami, air pandan, pewarna sintesis, air kapur sirih, dan abu merang. 16. Membuat kue dengan ragi. Ragi terbagi menjadi 2, ragi jis dan ragi instan. Ragi jis berbentuk bulat kecil granul, dikemas dalam botol kecil. Ragi instan juga berbentuk granul dan langsung dapat dicampurkan ke adonan, tidak perlu dibuat adonan biang. 17. Kiat membuat kue tradisional Indonesia yang menggunakan ragi. Pertama, menguleni. Adonan kue beragi tidak sama dengan roti, lebih cair, sehingga adonan harus diuleni sambil ditepuk-tepuk dengan tangan sampai adonan terasa lembut. Yang B. Mengembangkan atau fermentasi. Pertama, setelah diuleni, adonan harus didiamkan agar mengembang. Yang kedua, selama menjalani proses fermentasi, tutup adonan dengan serbet atau plastik, simpan di ruangan yang hangat agar adonan lebih cepat mengembang. Yang C. Membantu mempercepat pengembangan adonan. Gunakan air hangat atau suam-suam kuku akan membantu merangsang berkembangnya kapang. Pakai air kelapa sebagai pengganti air, karena air kelapa bersifat basa atau alkalis sebagaimana soda. Keempat, air kelapa yang digunakan tidak boleh berumur lebih dari 2 hari. Yang kelima, bila menggunakan air biasa, tambahkan soda kue atau baking powder. D. Memasak adonan.
pada saat memasak adonan kue yang beragi membutuhkan panas yang cukup tinggi agar adonan dapat mengembang dengan baik. 2. Cara memasaknya, dikukus atau dipanggang. Yang ketiga, untuk memperoleh hasil yang baik, cetakan harus dipanaskan terlebih dahulu. Tanda cetakan telah panas bila adonan dituangkan dalam cetakan akan cepat mekar jika dikukus dan bunyi mendesis bila dipanggang. Bila ragi tidak memuai, jika menggunakan ragi instan terlihat ragi tidak bekerja dengan baik atau tidak memuai dengan baik. Segera tambahkan ragi ke dalam adonan dan tepuk-tepuk adonan supaya tercampur dengan baik dan perpanjang masa fermentasi agar memuai lagi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyaknya kekurangan dalam penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih.